Cucu perempuanku tertawa mengejek saat membuka kotak kecil berisi hadiahku. "Ini buatanku sendiri, Rah," kataku pelan. Tapi dia mengangkat boneka itu dengan 2 jari seperti benda najis. Lalu menertawakan aku di depan 50 tamu kelas atas. Saat itu, aku ingin lenyap dari dunia. Namaku Kinasih. Orang-orang memanggilku Mbah Kinasih. Usiaku 79 tahun dan aku tinggal sendiri di rumah tua warisan almarhum suamiku, Pak Darto, di Pantai Carita, Banten. Rumah itu sederhana, tembok cat putih yang mulai mengelupas, teras kayu yang berderit setiap kali kusapu pagi-pagi. Tapi rumah itu punya pemandangan laut yang tak ternilai harganya. Almarhum Darto dulu suka duduk di teras sambil minum kopi, menatap ombak yang datang dan pergi. Hidup kami dulu sederhana tapi cukup. Darto bekerja sebagai guru di sekolah negeri. Aku menjahit baju tetangga. Tapi kami punya warisan. Rumah pantai ini, rumah kecil di Serang, dan sejumlah tabungan investasi yang kami kumpulkan selama puluhan tahun. Kami tidak kaya, tapi kami tidak pernah kekurangan. Sejak Darto meninggal 5 tahun lalu, hubungan dengan keluarga makin renggang. Anakku, Fikri, sekarang pengacara properti ternama di Jakarta Selatan. Dia berubah sejak kantornya makin besar. Mobil mewah, rumah 3 lantai di Bintaro, istri yang selalu pakai baju branded. Bu Sari, menantuku, dulu ramah. Sekarang setiap bertemu, dia hanya tersenyum tipis sambil sibuk dengan ponselnya. Mereka mulai menganggapku kolot, lambat, beban. Aku tahu dari cara mereka bicara. "Bunda kan udah tua, istirahat aja. Bunda gak usah mikir yang ribet-ribet. Seolah umur 79 berarti otakku sudah tidak bisa berpikir." 2 minggu lalu, aku diundang ke acara ulang tahun Raras, cucuku. Raras sekarang influencer terkenal, katanya punya ratusan ribu pengikut di media sosial. Aku tidak begitu paham dunia itu. Yang aku tahu, Raras sekarang jarang meneleponku kecuali butuh sesuatu. Ulang tahunnya yang ke-27 diadakan di rumah Fikri. Bukan acara sederhana, dekorasinya seperti pesta pertunangan, bukan ulang tahun biasa. Ada balon-balon emas raksasa berbentuk angka, meja dessert 3 tingkat dengan kue-kue cantik, dan bunga-bunga segar di setiap sudut ruangan. Tamunya lebih dari 50 orang, katanya teman-teman selebgram, pengusaha muda, vendor pernikahan, bahkan ada fotografer dari Bandung. Raras baru tunangan sebulan sebelumnya dengan Rehan, anak konglomerat yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Mereka sudah sibuk menyiapkan pesta pernikahan yang katanya akan mewah sekali. Aku bingung harus memberi hadiah apa. Di grup WhatsApp keluarga, mereka membagikan daftar kado dari toko mewah. Aku lihat harganya, semua di atas 5 juta rupiah. Tas branded, parfum import, voucher spa. Aku tidak punya uang segitu untuk hadiah. Pensiunan guru dan penjahit, tidak punya gaji besar. Aku memutuskan membuat hadiah sendiri. Aku merajut 2 boneka kecil menyerupai Raras dan Reyhan. Boneka wanitanya pakai kebaya Sunda dengan selendang pink. Boneka prianya pakai jas hitam seperti pengantin. Aku habiskan berminggu-minggu merajutnya. Tanganku yang rematik sering sakit, tapi aku terus lanjut. Sambil merajut, aku dengarkan radio kesayangan almarhum Darto. Rasanya seperti dia masih di sini, menemani. Yang tidak mereka tahu, aku sembunyikan berlian warisan dari almarhumah ibuku di dalam boneka pengantin wanita. Berlian itu satu-satunya perhiasan mahal yang kumiliki. Ibu memberikannya padaku sebelum meninggal, katanya untuk masa sulit. Aku pikir ini saat yang tepat. Raras akan menikah, berlian itu bisa jadi modal masa depannya. Hari pesta, aku naik travel sendiri ke Jakarta. Aku bawa kotak kado kecil dalam tas plastik putih. Perjalanan 3 jam dari Carita ke Bintaro terasa panjang.
Aku cemas, entah kenapa dadaku terasa berat. Sampai di rumah Fikri, Satpam tidak mengenalku. Aku harus tunjukkan KTP baru dia buka pagar. Di dalam, rumah itu berubah total. Lampu gantung kristal besar di ruang tamu, meja kue 4 tingkat dengan hiasan bunga emas, menu catering Jepang dan Prancis di atas meja panjang, alunan musik jazz dari speaker tersembunyi. Semua terasa asing. Bu Sari menyapaku dengan senyum kaku. Loh, ibu datang juga, seolah kedatanganku mengejutkan. Padahal aku cucunya. Fikri hanya mengangguk dari kejauhan, sibuk dengan ponselnya. Rara sibuk berfoto dengan teman-temannya, semua berdandan menor, tertawa keras, pose di depan backdrop, bertuliskan namanya dengan huruf emas. Aku duduk di sudut ruangan, sendirian. Tidak ada yang menemani. Beberapa tamu melirikku dengan tatapan aneh. Mungkin bajuku terlalu sederhana. Aku pakai kebaya jarik biru tua yang biasa aku pakai untuk acara keluarga. Tapi di sini semua pakai gaun pesta, blazer mahal, sepatu hak tinggi berkilau. Lalu datang saat pembukaan kado. Raras diminta membuka hadiah satu persatu. Dia mulai dari yang kecil dulu. Aku memberanikan diri maju. Tangan gemetar saat menyerahkan kotak kecilku. Selamat ulang tahun induk. Ini Nek rajut sendiri. Raras membuka kotak di depan semua tamu. Wajahnya berubah saat melihat boneka rajut. Dia diam sebentar, lalu tertawa. Keras. Hah? Ini buatanku waktu SD aja lebih bagus deh. Nek, kan kita udah kasih daftar kado. Tamu-tamu ikut tertawa. Rehan, tunangannya, menambahkan sambil nyengir. Masuk kotak donasi. Yuk. Tawa makin keras. Bahkan Bu Sari tertawa kecil sambil bisik ke teman sebelahnya. Lucu juga sih idenya. Aku membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Seperti boneka itu, aku merasa ditertawakan. Diremehkan, tidak layak berada di sana. Aku ingin menjelaskan ada berlian di dalamnya. Tapi kata-kata tidak keluar. Suaraku hilang. Fikri mendekat, menepuk pundakku dengan senyum yang terasa dingin. Bunda, kita pikirin juga keuangan Bunda ya. Bikin beginian. Kelihatannya Bunda kurang kerjaan banget. Aku tidak menjawab. Aku ambil tasku dan pulang sebelum makan malam dimulai. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang bertanya. Di perjalanan pulang, aku tidak bisa menangis. Dadaku sesak tapi air mata tidak keluar. Aku hanya duduk diam di kursi travel, menatap jalan tol yang gelap. Sampai rumah, aku buka laptop tua untuk cek email. Ada satu email baru dari Raras. Subjeknya, renovasi rumah pantai. Isi emailnya singkat. Nenek, bisa tanda tangan kontrak vendor wedding? Renovasi rumah pantai mulai tanggal 14. Meja dan lemari lama harus dibuang. Aku baca email itu 3 kali. Mereka mau pakai rumah pantaiku untuk pernikahan. Tanpa bertanya, tanpa izin yang jelas. Mereka sudah anggap rumah itu milik mereka. Aku tidak bisa tidur malam itu. Suara tawa mereka terus terngiang. Tawa yang meremehkan, yang menghina. Aku tahu sesuatu dalam diriku pecah dan tidak bisa kembali. Tanganku gemetar memegang mouse saat membalas email Raras dengan satu kalimat pendek. Aku tutup laptop dan besoknya aku kembali ke Carita. Tapi bukan untuk nostalgia, bukan untuk mengenang. Aku kembali untuk memastikan satu hal. Rumah itu masih milikku. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinku. Kunci rumah pantai tidak ada di tempat biasa. Saat aku masuk, aroma parfum mahal menyambutku dan suara-suara tawa dari dapur. Mereka sudah di sana dan mereka tidak menyangka aku kembali secepat ini. Aku naik travel subuh-subuh keesokan harinya. Gelap masih menyelimuti jalan ketika mobil meluncur keluar dari terminal. Hujan ringan membasahi kaca jendela, udara asin dari laut mulai tercium saat kami mendekati Carita.
Aku bawa bekal sendiri. 1 kotak nasi uduk dan termos teh manis. Kebiasaan yang selalu kulakukan sejak Darto meninggal. Dulu dia yang selalu siapkan bekal kalau kami bepergian. Perjalanan terasa panjang. Pikiranku terus memutar email Raras. Renovasi rumah pantai mulai tanggal 14. Hari ini tanggal 13. Besok mereka akan mulai. Tapi siapa yang kasih izin? Aku tidak pernah menandatangani apapun. Sampai di depan rumah, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Ada Fortuner putih parkir di halaman, sedan hitam di samping garasi, dan motor gede dengan stiker nama desainer interior terkenal. Pintu pagar terbuka lebar. Rumahku yang biasanya sepi, sekarang penuh kendaraan asing. Aku turun dari travel, membayar ongkos, lalu berjalan pelan ke pintu depan. Terkunci dari dalam. Aku putar ke belakang, masuk lewat pintu dapur yang selalu kubiarkan terbuka sedikit untuk sirkulasi udara. Suara mereka terdengar jelas dari ruang tamu. Aku melangkah pelan, berhenti di ambang pintu dapur. Di sana, Raras berdiri dengan iPad di tangan, Bu Sari di sampingnya dengan buku catatan, dan seorang wanita muda berdandan menor dengan blazer krem sedang menunjuk-nunjuk dinding. Tembok antara ruang tamu dan dapur akan kita bongkar total, Bu Raras, kata desainer itu dengan suara percaya diri. Biar flow-nya seperti Bali Resort, konsepnya open space, minimalis tapi mewah. Nanti kita pasang sliding door kaca besar menghadap laut. Raras mengangguk antusias. Yang penting estetik ya. Kamar belakang buat bridal suite. Lemari kayu tua itu dibuang aja ya. Bikin sumpek. Gantinya kita pasang cermin besar dan lampu LED. Bu Sari menambahkan sambil menulis, furnitur lama semua dikeluarin. Kita sewa yang baru, putih semua, biar Instagramable. Aku melangkah masuk. Maaf, siapa yang kasih izin semua ini? Mereka semua tersentak. Raras hampir jatuhkan iPad-nya. Bu Sari tercekat, wajahnya pucat. Desainer itu menatapku bingung. Ibu? Bu Sari akhirnya bersuara. Kami pikir ibu diserang. Aku di rumahku sendiri, jawabku datar. Kenapa kalian di sini tanpa kabari aku? Raras cepat mendekat. Pasang wajah manis. Nek, kan waktu malam takbiran tahun lalu, nenek bilang, pakai aja rumah ini kalau perlu. Ya udah, kami anggap itu restu. Aku menatapnya tajam. Itu malam saat aku masuk IGD karena tekanan darah tinggi. Kalian bahas ini waktu aku tidak sadar. Raras menghindar. Nenek kan bilang, aku bilang kalau perlu, bukan bongkar sesuka hati. Suaraku mulai naik. Ini rumahku. Rumah yang dibangun almarhum kakekmu dengan keringat sendiri. Kalian mau bongkar begitu saja. Bu Sari maju, suaranya dibuat lembut. Ibu, ini kan buat kebaikan juga. Nanti rumah jadi lebih bagus, nilai jualnya naik. Raras cuman mau pinjam sebentar buat pernikahan. Pinjam dengan bongkar tembok? Aku tertawa pahit. Kalian pikir aku bodoh? Desainer itu mulai tidak nyaman. Dia pamit keluar dengan alasan ada telepon penting. Raras menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tahu itu cuma acting. Nek galak banget sih. Aku cuma mau nikah sekali seumur hidup. Masa nenek gak mau bantu? Bantu bukan berarti kalian bisa seenak hati. Aku berjalan ke ruang tamu. Mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku sesak. Foto pernikahan aku dan Darto yang biasa tergantung di dinding tidak ada. Gantinya, ada papan besar berisi gambar-gambar dekorasi pantai dengan tulisan Coastal Minimalist Wedding, Raras and Rehan. Rak buku kayu jati pemberian orang tua Darto sudah diturunkan. Entah diletakkan di mana. Kalender lama milik almarhum Darto yang selalu kuganti setiap tahun hilang. Bahkan vas bunga keramik buatan sendiri yang dulu kupajang dengan bangga di meja tamu, sekarang ada di toilet tamu, dipakai sebagai tempat sikat pembersih.
Kalian sudah mengubah semuanya. Suaraku bergetar. Bu Sari mencoba menjelaskan. Ibu, itu barang-barang lama. Kami simpan kok nggak dibuang. Simpan di mana? Dia diam. Rara sibuk dengan ponselnya, pura-pura tidak dengar. Aku berjalan ke kamar belakang, membuka lemari tua yang selalu kujaga rapi. Di lantai ada 3 kardus besar. Aku buka satu persatu. Dadaku makin sesak. Di kardus pertama, foto-foto keluarga lama, album pernikahan perak aku dan Darto. Bingkainya retak. Di kardus kedua, buku harianku, surat-surat cinta Darto, dan beberapa buku resep masakan turun-temurun dari ibuku. Di kardus ketiga, yang paling menyakitkan, boneka rajut yang kutinggalkan di pesta kemarin. Dilempar begitu saja tanpa kotak, berdebu, benangnya ada yang lepas. Tapi berlian itu masih di sana. Aku raba bagian dalam boneka pengantin wanita. Keras, masih utuh. Mereka tidak tahu, mereka hanya lihat boneka murahan yang tidak punya nilai. Aku mendengar suara mobil dari luar. Mereka pergi, tidak pamit, tidak minta maaf, hanya pergi begitu saja setelah mengubah rumahku jadi tempat asing. Aku duduk di lantai kamar, memeluk kardus berisi boneka rajut. Air mata akhirnya keluar, panas, pedih. Aku menangis sendiri di rumah yang dulu penuh kehangatan, sekarang terasa dingin dan asing. Malam itu, aku tidak bisa tidur di kamar. Aku tidur di sofa rotan tua di teras, menatap laut yang gelap. Ombak berdebur pelan. Dulu suara itu menenangkan, sekarang terasa menyesakkan. Aku ingat kata-kata Darto bertahun-tahun lalu, waktu Fikri baru lulus kuliah dan mulai berubah. Darto bilang sambil memelukku, kalau mereka tidak bisa lihat nilai ibuku, jangan biarkan mereka menginjaknya. Kamu lebih berharga dari yang mereka kira. Aku bangkit jam 2 pagi, masuk ke dalam rumah, nyalakan laptop tua yang biasa kupakai untuk lihat resep masakan. Aku mulai menulis daftar. Tangan gemetar tapi pikiranku jernih. Nama notaris lama yang pernah urus surat rumah. Pak Widodo diserang. Agen properti yang pernah datang nawarin jual rumah 2 tahun lalu. Bu Sriani katanya. Password internet banking yang Darto tuliskan di buku catatan kecil sebelum dia meninggal. Nomor telepon Galih, keponakanku yang masih kuliah, satu-satunya yang masih sering telepon tanya kabar. Aku buka email, cek riwayat login. Ada 3 percobaan login dari perangkat asing minggu lalu. Gagal semua karena aku pakai verifikasi 2 langkah. Tapi jelas ada yang coba masuk ke akunnya. Aku ingat percakapan samar Bu Sari di pesta kemarin dengan teman sebangkunya. Aku dengar tidak sengaja waktu ke toilet. Kalau berhasil pindahin ke trust keluarga, kita bisa atur semua lebih gampang. Waktu itu aku tidak paham maksudnya. Sekarang aku mulai mengerti. Mereka tidak hanya ingin rumah pantai untuk pernikahan. Mereka ingin kontrol penuh atas semua asetku. Aku tutup laptop, menatap laut dari jendela. Fajar mulai menyingsing. Langit berubah dari hitam jadi ungu lembut. Aku ambil keputusan. Ponselku berbunyi. Pesan WhatsApp dari Fikri masuk jam 5. Lewat 12 menit pagi. Bunda, kita fix lihat panti lansia hari Senin ya. Yang kemarin kosong kamarnya. Pas banget buat Bunda. Aku membaca pesan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kata terasa seperti tamparan. Panti lansia. Mereka sudah rencanakan untuk menyingkirkanku. Aku tidak balas pesan itu. Aku matikan ponsel. Hari ini, aku akan kembali ke Serang. Bukan sebagai ibu yang pasrah, bukan sebagai nenek yang bisa diatur seenaknya. Tapi sebagai perempuan yang akan melawan, diam-diam. Dengan caraku sendiri. Bude, aku nemu ini di printer rumah. Suara Galih bergetar di ujung telepon. Fajar baru saja menyingsing. Ayah kayaknya lagi kebingungan. Ini anjlok semua. Bu,
Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada hinaan Raras di pesta kemarin. Aku masih di rumah Pantai Carita, duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Ponsel berdering jam 5:30 pagi. Galih, keponakanku yang kuliah arsitektur di Jakarta, jarang telepon sepagi ini kecuali ada yang mendesak. "Pelan-pelan Gal, ada apa?" tanyaku sambil menguatkan suara. "Aku tadi mau print tugas kuliah." Printernya nyala sendiri. Keluar kertas-kertas. Aku lihat, ini kayak laporan keuangan ayah. Bude, angkanya merah semua. Jantungku berdegup keras. Kirim fotonya lewat WhatsApp. Sekarang. Tidak sampai 2 menit, ponselku berbunyi berkali-kali. Masuk 5 foto. Aku perbesar satu persatu. Mataku menyipit membaca tulisan kecil. Foto pertama, surat hipotek tahap 2 rumah Fikri di Bintaro. Jumlahnya 2.300.000.000 rupiah. Jatuh tempo 3 bulan lagi. Foto kedua, surat pinjaman jangka pendek ke bank daerah. 1.500.000.000. Bunga 2% per bulan. Sudah telat 2 kali bayar. Foto ketiga membuat tanganku gemetar. Laporan rugi proyek properti bernama Nusantara Haven di pinggiran Bekasi. Kerugian 8 miliar rupiah. Ada stempel merah besar bertuliskan terancam likuidasi. Foto keempat, surat rencana pembentukan Yayasan Keluarga Darto untuk mengelola aset Ibu Kinasi secara profesional dan berkelanjutan. Ada tanda tangan Fikri, Busari, dan ruang kosong untuk tanda tanganku. Foto kelima, email internal dari Busari ke seseorang bernama Rudi. Sepertinya konsultan keuangan. Isinya singkat tapi tajam. Kalau berhasil transfer aset ibu ke trust sebelum akhir bulan, kita bisa pakai sebagai jaminan kredit baru. Rumah Pantai Carita bisa dijual 15 miliar. Cukup tutup semua. Aku menutup mata. Napas tercekat. Mereka tidak hanya mau pakai rumahku untuk pernikahan. Mereka mau jual rumah itu untuk tutup utang. "Bude?" Suara Gali memanggilku. "Bude masih di sana?" "Ya Gal, terima kasih sudah kasih tahu. Jangan bilang siapa-siapa dulu ya." "Bude mau gimana? Aku bisa bantu apa?" "Kamu jaga diri aja dulu, nanti Bude kabari." Aku tutup telepon. Duduk diam menatap laut yang mulai terang. Pikiran berputar cepat. Semua percakapan samar selama ini mulai masuk akal. Kenapa Fikri tiba-tiba rajin telepon sebulan terakhir? Kenapa Busari tiba-tiba ramah dan bawakan kue? Kenapa mereka ngotot renovasi rumah pantai harus secepatnya? Aku ingat obrolan Busari di pesta ulang tahun yang sempat kudengar samar. Kalau berhasil pindahin ke teras keluarga, kita bisa atur semua lebih gampang. Sekarang jelas maksudnya. Aku buka laptop, cek email. Ada 3 percobaan login gagal dari perangkat tidak dikenal minggu lalu. Sekarang aku curiga itu bukan hacker acak. Itu mereka. Aku ambil tas, kunci rumah, dan berangkat ke Serang pagi itu juga. Naik ojek online ke terminal, lalu naik bus kota. Aku harus bertemu Pak Widodo, notaris lama yang dulu bantu urus surat rumah pantai waktu Darto masih yang hidup. Kantor Pak Widodo kecil, di lantai 2 ruko tua dekat alun-alun Serang. Dinding penuh rak arsip berdebu. Pak Widodo sudah tua, rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. "Bu Kinasih?" Dia kaget melihatku datang tanpa janji. "Ada apa? Silakan duduk." Aku tunjukkan semua foto yang Gali kirim. Pak Widodo periksa satu persatu. Sesekali gelengan kepala, sesekali desah napas panjang. "Ibu jangan tanda tangan apapun," katanya tegas setelah selesai melihat semua. Semua masih atas nama ibu sendiri. Mereka tidak punya hak. Surat yayasan ini juga tidak sah kalau ibu tidak setuju dan tanda tangan. Tapi mereka bisa paksa saya, Pak. Bilang saya sudah tua, tidak waras. Pak Widodo menggeleng. "Tidak semudah itu. Ibu masih sehat, masih sadar penuh. Kalau mau aman, jual rumah itu sekarang. Diam-diam. Lewat notaris yang ibu percaya.
Uangnya masuk rekening atas nama ibu sendiri. Mereka tidak bisa apa-apa. Jual rumah? Aku tercekat. Rumah yang dibangun Darto dengan susah payah. Ibu mau rumahnya diambil paksa buat bayar utang mereka? Atau ibu jual sendiri, uangnya ibu pakai buat hidup tenang? Aku diam lama. Pak Widodo benar, kalau aku tidak bertindak cepat, mereka akan paksa aku tanda tangan surat itu. Dan rumahku akan hilang juga, tapi uangnya masuk ke kantong mereka. Ada kenalan agen properti yang bisa dipercaya, Pak? Pak Widodo tersenyum tipis. Ada, Bu Sriani, dia diskret, tidak banyak bicara. Khusus tangani jual beli properti kelas atas. Biar saya hubungi. 1 jam kemudian, aku bertemu Bu Sriani di warung soto kecil dekat alun-alun. Dia wanita paruh baya berpakaian rapi tapi sederhana. Tidak terlihat seperti agen properti mahal. Rumah pantai Carita, view langsung ke laut, surat lengkap, tanah 500 meter persegi, kataku pelan. Berapa kira-kira harganya sekarang? Bu Sriani mengeluarkan tablet, buka aplikasi, hitung sebentar. Minimal 14 miliar, Bu. Kalau cepat bisa dapat 13,5 miliar. Saya punya klien dari Bandung, pasangan muda pengusaha aplikasi logistik. Mereka cari rumah pantai buat investasi. Mau saya tawarkan? Aku menelan ludah. Bisa tutup berapa lama? Kalau mereka setuju, paling cepat 6 hari kerja. Mereka siap bayar cash, ibu tinggal tanda tangan di notaris. 6 hari. Fikri bilang, mau ajak aku lihat panti lansia hari Senin. Hari ini Kamis, masih ada waktu. Tolong tawarkan, saya tunggu kabar. Bu Sriani mengangguk. Ibu yakin? Keluarga sudah tahu? Belum, dan jangan sampai tahu dulu. Dia paham. Dia sudah biasa tangani kasus seperti ini. Orang tua yang mau jual aset sebelum anak-anaknya menguras habis. Aku pulang ke rumah kontrakan kecil di Serang, yang jarang ku tempati. Rumah ini milikku dan Darto, kami beli sebelum pindah ke Carita. Isinya sederhana. 1 kamar, dapur kecil, ruang tamu sempit. Tapi tenang. Aku masak nasi dan telur, makan sendirian sambil membuka laptop. Email masuk lagi dari Bu Sari. Subjeknya, undangan keluarga penting. Isinya mengundangku makan malam di rumah Bintaro besok malam. Ada yang ingin kami bicarakan untuk kebaikan Bunda. Aku tahu maksudnya. Mereka mau paksa aku tanda tangan. WhatsApp grup keluarga ramai. Raras kirim foto dekorasi venue pernikahan. Bu Sari balas dengan emoji love. Fikri kirim pesan. Bunda jangan lupa besok malam ya. Penting banget. Aku tidak balas. Aku diam saja. Sore itu Bu Sriani telepon. Suaranya penuh semangat. Bu Kinasih, klien saya tertarik. Mereka mau lihat rumah sore ini. Kalau cocok, mereka siap deal malam ini juga. Harga 9 miliar 400 juta cash. Ibu setuju? Aku tertegun. 9 miliar 400 juta. Lebih rendah dari perkiraan, tapi cukup. Cukup untuk hidupku sisa umur, cukup untuk buktikan aku bukan beban. Setuju. Tapi saya tidak bisa ke Carita sore ini. Biar mereka lihat sendiri, saya kasih kunci ke ibu. Baik Bu, nanti saya atur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berbaring menatap langit-langit, rumah yang dibangun Darto akan pergi ke tangan orang asing. Tapi lebih baik begitu daripada diambil paksa oleh anak dan cucuku sendiri. Ponsel berbunyi lagi, pesan dari Fikri. Bunda, kita udah DP vendor ya. Jangan bikin masalah di last minute. Besok kita bicara baik-baik. DP vendor, mereka sudah pakai uang sendiri. Atau utang lagi, dan mereka pikir aku akan serahkan rumahku begitu saja untuk tutup semuanya. Aku ketik balasan, tapi ku tahan. Aku hapus. Aku akan bicara besok, tapi bukan dengan cara mereka. Tengah malam, Bu Sriani kirim pesan lagi. Ibu, pembeli siap datang lihat rumah besok sore. Kalau ibu setuju,
Kita bisa tekan kesepakatan awal besok malam juga. Mereka mau cepat, takut ibu berubah pikiran. Aku menatap layar ponsel. Jantung berdegup keras. Ini kesempatan. Atau perang. Tapi aku sudah pilih. Aku tidak akan kalah lagi. Aku datang dengan setelan biru tua yang pernah dipuji almarhum Darto. Di ruang tamu rumah Bintaro sudah terhampar surat kuasa, brosur panti lansia, dan wajah-wajah yang berpura-pura peduli. Mereka pikir aku sudah tua dan mudah dijebak. Mereka salah. Pagi itu aku bangun jam 5. Mandi pakai kebaya biru tua yang dulu Darto bilang. Membuatku terlihat anggun. Aku sisir rambut rapih, pakai bedak tipis. Aku ingin mereka lihat aku masih waras, masih bisa berpikir jernih. Sebelum berangkat, aku siapkan tas kecil berisi dokumen penting. Surat bukti kepemilikan rumah pantai atas namaku. Surat keterangan sehat dari dokter langganan di Serang yang baru kuminta kemarin. Fotokopi buku tabungan yang menunjukkan aku masih bisa kelola keuangan sendiri. Dan satu amplop coklat berisi foto-foto dokumen yang Galih kirimkan. Bukti utang mereka. Galih mengirim pesan pagi itu. Bude, hati-hati ya. Tadi pagi ayah telepon, bilang ada notaris muda datang. Kayaknya mereka serius. Aku balas singkat. Tenang, Bude sudah siap. Aku naik taksi online ke Bintaro. Perjalanan 1,5 jam terasa cepat. Pikiranku sudah menyusun skenario. Apa yang akan kukatakan, bagaimana reaksi mereka nanti. Sampai di rumah Fikri, pintu pagar terbuka. Ada mobil asing parkir di depan, sedan silver mewah. Aku masuk, disambut pembantu yang membukakan pintu dengan senyum canggung. Ruang tamu penuh orang. Fikri duduk di sofa utama, pakai kemeja putih formal, seperti sedang rapat kantor. Bu Sari di sampingnya dengan blazer krim, wajahnya dibuat lembut penuh senyum. Raras duduk di sofa sebelah, mata sembab seperti habis menangis. Di meja tengah sudah tertata rapi beberapa dokumen, brosur panti lansia dengan gambar taman hijau, dan orang tua tersenyum bahagia. Dan seorang pria muda berkacamata duduk dengan tas kulit di pangkuan. Bunda, silakan duduk. Fikri berdiri, menunjuk sofa kosong di hadapannya. Aku duduk perlahan, menatap satu persatu wajah mereka. Bu Sari membuka pembicaraan dengan suara manis. Bunda, kami senang Bunda datang. Ini Pak Arman, notaris yang akan bantu kami bicara soal masa depan Bunda. Pak Arman mengangguk sopan. Aku balas anggukan tanpa senyum. Fikri melanjutkan. Suaranya dibuat tenang seperti pengacara di pengadilan. Bunda, kami semua sayang sama Bunda. Makanya kami pikir sudah waktunya Bunda istirahat. Tidak perlu pusing mikirin rumah, keuangan, semua itu. Kami mau bantu. Bantu bagaimana? Tanyaku datar. Bu Sari menggeser brosur panti lansia ke arahku. Ini tempat bagus, Bun. Ada pengajian tiap pekan, ada perawat 24 jam, makanannya sehat, taman luas. Bunda bisa hidup tenang tanpa beban. Aku lirik brosur itu. Tidak kusentuh. Fikri melanjutkan. Dan untuk rumah pantai, karena Bunda sudah tidak tinggal di sana, lebih baik diserahkan pengelolaannya ke kami. Biar kami yang urus, Bunda terima hasilnya setiap bulan. Lebih praktis. Pak Arman notaris itu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini surat kuasa sederhana, Bu. Ibu cukup tanda tangan di sini. Nanti semua aset ibu dikelola oleh putra ibu secara profesional. Ibu tetap pemilik, tapi pengelolaannya kami yang bantu. Mereka menggeser surat itu ke arahku. Pulpen mahal diletakkan di sampingnya. Aku tidak menyentuh apapun. Aku menatap Fikri. Kamu pikir aku bodoh? Wajah Fikri berubah. Bu Sari tersentak. Pak Arman menegang. Bunda, ini demi kebaikan Bunda, kata Fikri mencoba tetap tenang. Aku berdiri perlahan, mengeluarkan amplop coklat dari tasku. Kubuka,
Kuhamparkan foto-foto dokumen di atas meja, tepat di atas surat kuasa mereka. "Ini apa?" tanyaku sambil menunjuk foto surat utang. "Hipotek 2.300.000.000, pinjaman bank 1.500.000.000, proyek Nusantara Haven rugi 8 miliar. Wajah Fikri pucat seketika. Bu Sari terdiam, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Pak Arman menatap dokumen itu dengan mata membelalak. "Dan ini," aku tunjuk foto email Bu Sari. "Rencana jual rumahku buat tutup utang kalian. Kalian pikir aku tidak tahu?" Raras berdiri, suaranya bergetar. "Nenek, dari mana nenek dapat itu?" "Bukan urusanmu," jawabku dingin. Aku tatap Fikri lagi. "Rumah pantai itu sudah saya jual kemarin. Uangnya masuk rekening yang tidak kalian tahu. Kalian tidak akan dapat apa-apa." Keheningan. Hanya terdengar suara AC dan napas mereka yang memburu. Fikri tiba-tiba bangkit, wajahnya merah. "Bunda tega merusak pernikahan cucumu sendiri demi dendam pribadi." Aku tertawa pahit. "Dendam, aku cuma berhenti membiarkan kalian menginjak-injak aku. Kalian mau pakai rumahku untuk tutup utang, terus bilang ini demi kebaikan aku." Bu Sari mencoba meraih tanganku. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, kami cuma ingin yang terbaik untuk ibu. Ibu kan sudah tua, butuh yang rawat." Aku tarik tanganku. Aku masih sehat. Aku masih waras. Aku keluarkan surat keterangan dokter dari tas. "Ini bukti dari dokter. Aku tidak pikun. Aku tidak butuh dikekang." Pak Arman berbisik ke Bu Sari, wajahnya panik. Dia tidak menyangka akan jadi rumit begini. Dia kumpulkan dokumen-dokumennya, mulai bersiap pergi. Raras setengah berdiri, suaranya nyaris berteriak. "Jadi benar rumahnya udah dijual. Terus aku nikah di mana, Nek? Vendor sudah DP, dekorasi sudah dipesan." "Nenek egois." Aku menatapnya tajam. "Egois? Kamu yang tertawakan hadiah rajutanku di depan 50 orang. Kamu yang buang boneka itu seperti sampah. Kamu yang rencana ambil rumahku tanpa izin. Dan kamu bilang aku egois?" Raras terdiam. Wajahnya pucat. Fikri duduk lagi, kepalanya tertunduk. Tangannya menggenggam erat. "Bunda, kami memang lagi kesulitan. Tapi kami tidak bermaksud jahat. Kami butuh bantuan." "Bantuan?" Aku menggeleng. "Kalian tidak minta bantuan. Kalian mau rampas. Kalian pikir dengan aku tanda tangan surat itu, semua beres. Rumahku jadi jaminan utang kalian dan aku dibuang ke panti." Bu Sari menangis. Atau pura-pura menangis, aku tidak tahu lagi. "Ibu salah paham." "Aku tidak salah paham apa-apa." Aku ambil tasku. "Aku pulang. Dan jangan coba hubungi aku lagi kalau tidak siap minta maaf yang beneran." Aku berjalan ke pintu. Di pojok ruangan, aku lihat Gali berdiri diam. Matanya berkaca-kaca tapi ada sedikit senyum bangga di wajahnya. Dia tidak ikut campur. Dia hanya jadi saksi. Aku keluar dari rumah itu. Napas lega tapi dada masih sesak. Aku pesan taksi online, menunggu di pinggir jalan. Ponsel berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. "Bu Kinasih, ini Rehan, tunangan Raras. Saya ingin bicara langsung dengan ibu, tanpa yang lain tahu." Aku terkejut. "Rehan, kenapa dia? Bicara apa?" "Tentang keluarga ibu dan tentang Raras. Ada yang perlu ibu tahu. Bisa kita ketemu besok pagi?" Aku diam sebentar. Suaranya serius, tidak ada nada main-main. "Kirim alamatnya, aku akan datang." Telepon diputus. Aku menatap ponsel. Taksi datang, aku naik. Dalam perjalanan pulang ke Serang, hujan mulai turun. Deras. Aku menatap keluar jendela. Pikiran berkecamuk. Rehan ingin bicara. Untuk apa? Membela Raras? Atau ada sesuatu yang lebih gelap lagi? Malam itu aku sampai rumah kontrakan dalam keadaan basah. Aku ganti baju, buat teh hangat, duduk di teras kecil menatap hujan. Ponsel berbunyi lagi. Pesan dari Bu Sriani.
Bu Kinasih, pembeli sudah deal. Besok kita ke notaris jam 10 pagi. Uang transfer langsung ke rekening ibu. Selamat ya Bu. Aku tersenyum tipis. Rumah Darto akan pergi. Tapi aku sudah ambil keputusan yang tepat. Lebih baik begini daripada dirampas paksa. Aku balas pesannya. Terima kasih Bu Sriani, sampai besok. Aku tutup ponsel. Menatap langit gelap, besok akan ada 2 pertemuan penting dengan notaris untuk selesaikan jual beli rumah. Dan dengan Raihan untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini. Raihan datang diam-diam membawa sekotak martabak dan mata penuh beban. Saya nggak nyangka semuanya akan sejauh ini Bu Kinasih. Ucapnya perlahan. Saat dia bicara, aku sadar bukan hanya aku yang terluka oleh keluarga ini. Pagi itu aku ke kantor notaris dulu. Pak Widodo sudah menunggu bersama Bu Sriani dan pasangan muda dari Bandung. Mereka ramah, suami istri usia 30-an, senyum tulus saat berjabat tangan denganku. Terima kasih sudah percaya sama kami Bu, kata sang istri. Kami janji akan jaga rumah ini baik-baik. Aku hanya tersenyum tipis, sulit rasanya melepas rumah yang dibangun Darto. Tapi ini jalan terbaik. Proses tanda tangan cepat. Semua dokumen sudah disiapkan. Aku tanda tangan di beberapa lembar, mereka transfer uang langsung ke rekeningku. 9.400.000.000. Angka yang tidak pernah kubayangkan akan kumiliki. Selesai dari notaris, aku langsung ke kafe kecil dekat stasiun Serang. Raihan sudah menunggu di sudut ruangan, memakai jaket abu-abu sederhana dan topi. Tidak seperti biasanya yang selalu rapi formal. Aku duduk di hadapannya. Dia mendorong kotak martabak ke arahku. Saya beli ini karena dengar ibu suka martabak, katanya pelan. Terima kasih. Aku buka kotaknya, aroma harum menyeruak. Tapi perutku terlalu tegang untuk makan. Raihan menghela napas panjang, tangannya meremas gelas kopi. Saya tahu mungkin saya tidak punya hak untuk ikut campur, tapi saya tidak bisa diam saja. Ada apa sebenarnya? Dia menatapku. Saya mau putus dari Raras. Aku tertegun. Kenapa? Saya sudah lihat semuanya sejak 3 bulan lalu, katanya pelan. Waktu keluarga Raras mulai bahas soal rumah ibu. Awalnya saya pikir cuma persiapan pernikahan biasa, tapi makin lama obrolan mereka makin aneh. Mereka bahas surat kuasa, trust keluarga, sampai bahas cara buat ibu dinyatakan tidak mampu kelola aset sendiri. Dadaku sesak mendengarnya. Puncaknya waktu Raras bilang ke saya, lanjut Raihan, suaranya bergetar. Dia bilang, kalau bisa ambil semuanya sebelum nenek sadar, urusan selesai. Saya tanya maksudnya apa? Dia bilang, ibu sudah tua, toh nanti juga warisan buat mereka. Kenapa harus nunggu? Aku menutup mata. Sakit rasanya mendengar cucuku sendiri bicara begitu. Dan saya baru tahu, Raihan melanjutkan, tunangan kami sebenarnya sudah selesai sebulan lalu. Tapi Raras minta tetap pura-pura tunangan karena dia dapat endorse dari vendor pernikahan. Kalau putus sekarang, dia harus kembalikan uang DP. Jadi dia minta saya pura-pura sampai acaranya selesai. Aku membuka mata. Jadi kalian sudah putus? Dia mengangguk. Tapi belum kami umumkan. Keluarga Raras juga belum tahu. Mereka pikir kami masih baik-baik saja. Kenapa kamu cerita ini semua ke saya? Raihan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena waktu pesta ulang tahun itu, saya lihat wajah ibu. Saya lihat ibu terluka. Dan saya merasa bersalah. Saya ikut tertawa waktu itu. Padahal saya tahu itu salah. Aku diam. Tidak menyangka pemuda ini punya hati nurani. Saya mau ibu tahu, lanjutnya. Bukan semua orang di keluarga itu jahat, Galih baik. Dia sering cerita betapa ibu sayang sama keluarga. Dan saya mau ibu tahu, ibu tidak salah untuk melindungi diri sendiri.
Aku menggenggam tangannya. Terima kasih sudah jujur. Dia tersenyum sedih. Saya juga sudah bilang ke Raras tadi malam. Saya putus resmi. Dia marah besar. Bilang saya egois, saya hancurin hidupnya. Tapi saya tidak bisa lanjut dengan orang yang bisa tega sama neneknya sendiri. Kami bicara lagi sekitar setengah jam. Rehan cerita banyak hal tentang tekanan dari keluarganya sendiri untuk nikah dengan Raras karena keluarga Fikri terlihat sukses. Tentang bagaimana dia mulai ragu saat lihat sifat asli Raras. Tentang bagaimana dia akhirnya memutuskan lebih baik sendiri daripada dengan orang yang salah. Setelah berpisah dengan Rehan, aku pulang ke rumah kontrakan. Galih datang sore itu membawa 2 bungkus nasi goreng. Bude, aku dengar dari ayah tadi, katanya sambil duduk di lantai ruang tamu kecilku. Rumah pantai beneran dijual? Iya. Ayah marah besar. Ibu juga nangis seharian. Raras malah ngamuk, ancam mau gugat Bude. Aku tersenyum pahit. Biarkan saja, mereka tidak bisa apa-apa. Rumah itu atas namaku. Galih diam sebentar. Bude, aku minta maaf ya. Aku terlalu pengecut. Aku tahu keluarga kita salah. Tapi aku tidak berani bela Bude. Aku usap kepalanya. Kamu sudah bantu dengan kirim foto dokumen itu. Itu cukup. Aku mau pindah dari rumah ayah, katanya pelan. Aku tidak tahan lagi lihat mereka. Aku mau sewa kontrakan sendiri, fokus kuliah dan kerja freelance fotografi. Kamu butuh modal? Dia menggeleng. Aku ada tabungan sedikit, cukup buat DP kos. Aku ambil amplop dari laci, kuserahkan padanya. Ini pakai buat beli peralatan fotografi yang bagus. Anggap investasi dari Bude. Galih buka amplopnya. Matanya membelalak. Bude, ini 162 juta. Terlalu banyak. Kamu bakat di fotografi. Jangan sia-siakan. Pakai uang itu buat bangun usahamu. Bude percaya kamu bisa. Galih memelukku sambil menangis. Terima kasih Bude. Aku janji akan sukses, aku janji tidak akan jadi kayak ayah. Kami makan nasi goreng berdua, sambil tertawa kecil cerita hal-hal ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa punya keluarga yang tulus. Hari-hari berikutnya, kabar buruk mulai berdatangan tentang keluarga Fikri. Judith, teman pengajian lamaku, datang berkunjung sambil bawa klepon. Kinasih, kamu dengar kabar? Tanyanya sambil menuang teh. Raras kehilangan banyak pengikut di media sosial. Video pertunangan dia sama Rehan tiba-tiba hilang. Terus beredar gosip kalau mereka putus dan keluarganya bangkrut. Aku tidak kaget. Berita cepat yang menyebarnya. Dan Bu Sari, lanjut Judith. Katanya dia tinggal di rumah ibunya di Depok sekarang. Pisah rumah sama Fikri sementara. Aku diam. Bagian dari hatiku masih sakit mendengar ini semua. Tapi bagian lain merasa ini karma yang adil. Oh ya, Judith mengeluarkan ponselnya. Aku dapat tangkapan layar dari grup WhatsApp keluarga Fikri. Lihat ini. Aku lihat layarnya. Percakapan grup yang membahasku. Bu Sari menulis, ibu-ibu drama queen, umur 70-an masih bisa bikin onar. Raras balas, makanya aku bilang dari dulu. Udah waktunya masuk panti aja. Aku tertawa pahit. Mereka masih tidak merasa salah. Dan yang paling parah, kata Judith, aku dengar dari teman yang kerja di firma hukum. Pengacara keluarga Fikri lagi siapkan dokumen buat nyatain kamu tidak stabil mental. Mereka mau minta intervensi hukum. Aku menatapnya. Serius? Judith mengangguk. Makanya aku kesini. Kamu harus siap-siap. Mereka tidak akan diam begitu saja. Malam itu aku ke psikolog klinis atas saran Pak Widodo. Dr. Ratna, wanita paruh baya dengan senyum hangat. Dia tes aku dengan berbagai pertanyaan. Tes kognitif, tes memori. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Surat resmi bertuliskan,
Pasien dalam kondisi mental stabil, kesadaran penuh, tidak mengalami gangguan kognitif, mampu membuat keputusan independen. Aku simpan surat itu di brankas kecil bersama dokumen penting lainnya. Seminggu setelah itu, datang surat tercatat dari kantor pengacara. Aku buka dengan tangan gemetar. Permintaan evaluasi kapasitas hukum Ibu Kinasih untuk pengalihan pengelolaan aset oleh ahli waris. Mereka benar-benar serius. Mereka ingin aku dinyatakan tidak mampu kelola aset sendiri. Mereka ingin hapus aku dari cerita hidupku sendiri. Aku telepon Pak Widodo. Dia bilang tenang saja, kita punya semua bukti. Surat dokter, surat psikolog, bukti transaksi yang menunjukkan aku masih bisa kelola keuangan dengan baik. Biarkan mereka gugat, kata Pak Widodo. Kita akan menang di pengadilan. Ibu, jangan khawatir. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut kalah, tapi karena sakit. Sakit rasanya punya anak dan cucu yang rela hancurkan nama baikku demi uang. Aku duduk di teras kecil, menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip lemah di balik awan tipis. Aku ingat Darto pernah bilang, bintang paling terang muncul di malam paling gelap. Mungkin ini malam tergelapku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan tunjukkan mereka semua, aku bukan nenek tua yang bisa diinjak-injak begitu saja. Aku menyalakan lampu balkon kecil di apartemen lansia. Sungai Ciliwung tampak tenang dalam remang. Di meja, boneka rajut yang dulu dibuang itu duduk kembali. Utuh, bersih, dan di dalamnya berlian itu kembali bersinar. Tapi lebih dari itu, hatiku yang kini bersinar. 3 bulan setelah gugatan mereka, aku resmi pindah ke apartemen lansia di Tebet. Bukan karena kalah, bukan karena dipaksa, tapi karena aku yang memilih. Apartemen itu sederhana, 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan balkon menghadap sungai. Tidak mewah tapi tenang, privat, tidak ada yang mengatur hidupku, tidak ada yang meremehkanku. Setiap pagi aku bangun jam 5, salat subuh, lalu duduk di balkon dengan secangkir teh manis. Aku dengarkan suara azan dari mushola dekat, suara burung mulai berkicau, dan angin pagi yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku jadi tuan atas waktuku sendiri. Tidak ada yang nyuruh aku makan obat dengan nada jengkel. Tidak ada yang bilang aku sudah tua dan harus istirahat. Tidak ada yang mengejek pilihanku. Aku mulai menulis di buku harian lagi. Sesuatu yang sudah lama kutinggalkan sejak Darto meninggal. Aku tulis semua yang terjadi. Tentang boneka rajut, tentang pengkhianatan keluarga, tentang keputusanku melawan. Suatu hari nanti, mungkin ada yang perlu baca ini, mungkin Galih, mungkin orang lain yang mengalami hal sama. Gugatan keluarga tidak kemana-mana. Di pengadilan, Pak Widodo menunjukkan semua bukti, surat keterangan sehat dari dokter, hasil evaluasi psikolog yang menyatakan aku sehat mental, bukti transaksi yang rapi menunjukkan aku masih bisa kelola keuangan dengan baik. Bahkan hakim sempat bertanya langsung padaku tentang berbagai hal, dan aku jawab semua dengan lancar. Gugatan mereka ditolak. Hakim menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menyatakan aku tidak mampu kelola aset sendiri. Fikri dan Busari keluar dari ruang sidang dengan wajah tertunduk. Raras bahkan tidak datang. Setelah itu, mereka tidak pernah hubungi lagi. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, hanya keheningan. Dan bagiku, itu cukup. Aku dengar dari Judith bahwa rumah Bintaro dijual lelang untuk tutup utang. Fikri resmi dinyatakan bangkrut. Kantornya ditutup. Busari pindah ke rumah ibunya di Depok, membawa barang seadanya. Raras berhenti dari dunia influencer, akun media sosialnya tidak aktif lagi. Bagian hatiku merasa sedih. Mereka keluargaku, darah dagingku.
Tapi bagian lain merasa ini pelajaran yang harus mereka terima. Suatu sore, 3 bulan setelah putusan pengadilan, ada yang mengetuk pintu apartemenku. Aku buka. Raras berdiri di sana. Rambutnya tidak ditata rapi seperti biasa. Tidak ada make up tebal. Wajahnya polos, lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi sombong. "Nek," katanya pelan. "Boleh aku masuk?" Aku diam sebentar, lalu membuka pintu lebar. Dia masuk, membawa kardus kecil. Kami duduk di ruang tamu kecil. Aku buatkan teh. Dia menerimanya dengan tangan gemetar. Aku nemu ini," katanya sambil membuka kardus. Di dalamnya boneka rajut yang dulu dia buang. Waktu kami pindahan dari rumah Bintaro, aku nemu ini di antara kardus dekorasi pernikahan yang gagal. Aku hampir buang lagi, tapi entah kenapa aku buka dulu. Dia keluarkan boneka itu. Masih utuh, meski sedikit kusut. "Dan aku nemu ini," lanjutnya sambil mengeluarkan berlian tua dari dalam boneka. Berlian warisan ibuku yang kusembunyikan. Matanya berkaca-kaca. "Aku hampir buang semuanya, Nek. Aku hampir buang berlian ini tanpa tahu. Aku terlalu sibuk membangun citra, sampai lupa lihat siapa yang beneran sayang sama aku." Air matanya jatuh. Kali ini bukan pura-pura. Aku bisa lihat penyesalan di matanya. "Nek, aku minta maaf," katanya sambil terisak. "Aku minta maaf udah ngatain boneka buatan nenek. Aku minta maaf udah tertawain nenek. Aku minta maaf udah ikut rencana jahat ayah dan ibu. Aku egois, aku jahat." Aku tidak langsung memeluknya. Aku biarkan dia menangis dulu. Biarkan penyesalan itu keluar semua. Setelah tangisannya reda, aku berkata pelan, "Warisan itu bukan cuma berlian, Ra, tapi harga diri. Dan kamu hampir membuang keduanya." Dia mengangguk sambil menghapus air mata. "Aku tahu sekarang. Aku udah kehilangan segalanya. Followers hilang, tunangan pergi, rumah dijual. Tapi yang paling sakit, aku hampir kehilangan nenek." "Hampir," jawabku. "Tapi belum." Dia menatapku dengan mata penuh harap. "Kamu masih muda," lanjutku. "Kamu masih bisa mulai lagi. Tapi kali ini, mulai dengan cara yang benar. Jangan bangun hidup di atas kebohongan dan pencitraan. Bangun dengan kerja keras dan kejujuran." Raras mengangguk. Aku udah berhenti dari dunia influencer. Aku sekarang kerja sebagai pengajar bahasa Inggris di kursus online. Gajinya kecil tapi jujur. Aku juga mulai ikut pengajian di musyola dekat rumah Eyang di Depok. Aku tersenyum tipis. "Bagus, itu awal yang baik." Dia mengulurkan berlian itu padaku. "Ini buat nenek. Maaf baru kukembalikan sekarang." Aku terima berlian itu, dingin dan keras di tanganku. "Berlian ini untuk kamu, Ra, untuk modal masa depanmu, tapi jangan dijual untuk hal yang sia-sia. Pakai untuk sesuatu yang berarti." Tapi Nek, aku tidak butuh berlian," potongku. "Aku butuh cucu yang punya hati. Dan sepertinya aku mulai melihat itu di kamu." Raras menangis lagi. Kali ini aku peluk dia. Tubuhnya gemetar di pelukanku. Aku tahu perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya dia sudah mulai berubah. Setelah Raras pulang, aku duduk lagi di balkon. Berlian itu kupoles dengan kain lembut, lalu kujadikan liontin kalung sederhana. Aku pakai kalung itu untuk pertama kalinya dalam hidup. Bukan di pesta, bukan di pernikahan, tapi di balkon apartemen kecilku sendiri dengan hati yang utuh. Minggu-minggu berikutnya, Raras sesekali datang berkunjung. Kadang bawa buah, kadang bawa kue. Kami mulai bicara tentang banyak hal. Tentang hidupnya yang baru, tentang kursus bahasa yang dia ajar, tentang rencana masa depannya yang lebih realistis. Dia juga mulai sering ikut aku belanja sayur ke pasar. Dia bantu bawakan belanjaan sambil ngobrol ringan dengan para pedagang. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi foto-foto dibuat-buat.
hanya kehidupan nyata. Galih juga sering datang. Dia sudah punya studio foto kecil hasil dari modal yang kuberikan. Usahanya mulai berkembang. Dia dapat klien tetap dari beberapa perusahaan startup. Dia bahagia dan aku bahagia melihatnya. Suatu hari Raras datang membawa kotak kecil. Dia buka di depanku, di dalamnya liontin berlian yang sudah dipoles ulang dengan indah, dirangkai dengan rantai emas halus. Yang ini buat nenek pakai sendiri, katanya. Aku gak mau ambil lagi, tapi aku ingin nenek tahu, aku mulai ngerti sekarang. Ngerti apa arti keluarga, ngerti apa arti pengorbanan, ngerti apa arti harga diri. Aku pakai kalung itu. Berlian itu berkilau di leherku. Sederhana, tapi elegan. Cantik, kata Raras sambil tersenyum. Terima kasih, jawabku sambil memeluknya. Fikri dan Busari tidak pernah datang. Tidak pernah minta maaf. Mereka masih tinggal terpisah. Fikri katanya kerja sebagai konsultan freelance. Penghasilannya tidak sebesar dulu. Busari katanya mulai jualan online dari rumah ibunya. Aku tidak mencari mereka. Aku tidak memaksa mereka minta maaf. Aku biarkan mereka dengan pilihan mereka sendiri. Kalau suatu hari mereka siap, pintu hatiku terbuka. Tapi aku tidak akan menunggu. Gugatan hukum mereka kubiarkan berlalu begitu saja. Surat-surat mereka kubiarkan kadaluarsa sendiri. Aku tidak balas dengan gugatan balik. Aku tidak perlu pembuktian hukum untuk tahu siapa aku. Malam itu, setelah Raras pulang, aku duduk di balkon dengan buku harian. Aku tulis, mereka tidak pernah benar-benar ingin rumah itu. Mereka hanya takut kehilangan kendali atas hidupku. Sekarang, aku telah mengambilnya kembali. Bukan rumahnya, tapi diriku sendiri. Dan itu lebih berharga dari semua rumah di dunia. Aku tutup buku itu, menggantung liontin berlian di leherku. Cahaya lampu balkon memantul di permukaan berlian, menciptakan kilau-kilau kecil di dinding. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari ekspektasi, bebas dari tekanan, bebas dari orang-orang yang hanya lihat nilai materi dariku. Aku masih punya uang dari penjualan rumah. Cukup untuk hidup nyaman sampai akhir hayat. Aku masih punya Galih yang setia. Aku punya Raras yang mulai berubah. Aku punya Rehan yang sesekali menelepon tanya kabar. Dan yang paling penting, aku punya diriku sendiri kembali. Aku berbaring di tempat tidur kecil, menatap langit-langit yang polos, boneka rajut duduk di meja samping tempat tidur, kembali utuh setelah kujahit bagian yang rusak. Di sampingnya, foto pernikahan aku dan Darto yang berhasil kuselamatkan dari kardus barang tidak penting. Darto, bisikku pelan. Aku sudah lakukan apa yang kamu bilang. Aku tidak biarkan mereka menginjak-injakku lagi. Angin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Dingin tapi menyegarkan. Aku tarik selimut sampai dagu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tertidur tanpa beban, tanpa ketakutan, tanpa air mata, hanya kedamaian. Dan itu lebih dari cukup.